Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada yang bertanya dari Dadan Ramdhani sekitar 1 jam yang lalu. Pertanyaannya, Bang, mau nanya kalau ijazahnya sudah ada bahasa Inggris dan Indonesianya dari kampus itu gimana? Apa nggak usah lagi untuk masukin penerjemah tersumpah? Oke, kalau sudah ada bahasa Inggrisnya, berarti kan ijazahnya bilingual ya. Gitu. Kalau sudah ada bahasa Inggris, maka tidak perlu ke penerjemah tersumpah. Tapi kemana? Karena kan kalau kita ingin melakukan legalisasi atau apostel di Kemenkumham, itu kan syaratnya harus ada tanda tangan atau tanda tangan dan cap dari pejabatnya. Pejabatnya itu notaris ataupun penerjemah tersumpah. Nah, karena ijazahnya ini sudah ada bahasa Inggris, ya, sudah ada bahasa Inggris atau bilingual, maka tidak ke penerjemah tersumpah, melainkan ke notaris. Kita coba cari contohnya ya. Ijazah bilingual. Cari di gambar saja. Nah, seperti ini nih. Jadi ini sepertinya dia ingin melakukan legalisasi ya. Kita coba berusaha. Nah, ini ijazahnya ini sudah bilingual ya. Sudah ada bahasa Inggrisnya ya. Ya, mulai mahasiswa, student number, ya sudah ada ya. Nah, jadi ini dinotariskan gitu. Nah, untuk notaris ini sebelum kita melakukan atau mengajukan cap dan tanda tangan ke notaris, pastikan notaris yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Karena mengapa? Ketika kita ingin melakukan legalisasi atau apostil di Kemenkumham, ini kan nanti dicantumkan ya, atau dilakukan penginputan pejabat ya. Kita coba sih ya. Apostil. Coba kita buat permohonan. Misalkan dokumennya dokumen pendidikan. Contoh misalkan Singapura. Nah, ini di pejabat publik ya. Nah, pastikan ini kan si notarisnya namanya Charles ya, Charles Hermawan. Pastikan namanya sudah terdaftar di eh, database Kemenkumham, karena jika tidak maka Anda tidak bisa melakukan legalisasi ataupun apostel gitu. Mau tidak mau harus melakukan notaris ulang atau minta tanda tangan atau cap dari notaris yang sudah terdaftar gitu. Karena sayang sekali jika Anda sudah coba cap dan juga tanda tangan dari notaris tapi notarisnya tidak terdaftar, maka Anda akan mengeluarkan biaya 2 kali. Karena cukup lumayan ya ketika kita mengajukan cap dan tanda tangan notaris itu, biayanya begitu, ada yang 70.000 per dokumen, ada yang 100.000 per dokumen, 150 juga ada gitu. Lumayan kalau kita misalkan eh, ingin melakukan legalisasi, dokumennya cukup banyak, misalkan 10 dokumen dikalikan 70 atau dikalikan 100, kan lumayan ya, bukan lumayan lagi begitu. Apalagi kalau notarisnya tidak terdaftar, dikalikan 2 saja untuk biayanya. Tuh, tadi apa, Charles ya, kita coba cari Charles Hermawan apakah terdaftar. Charles Charles Hermawan SH ya, ini terdaftar. Nah, jadi kita bisa langsung mengajukan legalisasi ataupun apostel karena namanya sudah terdaftar di database Kemenkumham. Beda kalau eh, si pejabat notarisnya tidak terdaftar, maka mau tidak mau Anda harus mengajukan atau mencari notaris lagi yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Jadi begitu ya. Kalau ijazahnya bilingual tadi ya, atau sudah ada bahasa Inggrisnya, maka tidak perlu ke
penerjemah tersumpah, melainkan ke notaris tadi. Kalau untuk notaris, saran saya bisa coba cari notaris yang ada di daerah Anda, gitu. Anda bisa datang sendiri, ketuk pagarnya atau ketuk pintunya, ajukan permohonannya, dan di sana biasanya Anda bisa negosiasi untuk harga, gitu. Kalaupun Anda misalkan tidak punya waktu eh, untuk mengurus notaris sendiri, gitu ya, bisa mengajukan ke saya juga bisa bantu, atau bisa cari di Google, misalkan eh, pejabat notaris, atau begini, legalisasi. Nah, di sini muncul ya banyak lembaga atau perusahaan ya yang bisa membantu Anda untuk melakukan legalisasi atau warmaking ya ke notaris. Harganya macam-macam, bisa silahkan dicoba gitu, ke notaris tersebut. Tapi jika Anda punya waktu luang, bisa coba cari notaris di daerah Anda, ajukan sendiri, dan bisa dinegosiasi sendiri. Baik, begitu ya, cukup ya.